Shalom teman-teman. Sekarang kita mau persekutuan. Teman-teman selamat datang di persekutuan remaja kita hari ini. Sebelumnya kita mau kenalan dulu. Aku Christine. Aku Nina. Dan pianis kita Kevin. Oke, teman-teman diusahakan untuk siapin diri teman-teman masing-masing. Siapin Alkitabnya biar renungan kita bisa berjalan dengan baik. Untuk lagu pembukanya kita bakal nyanyiin Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke persekutuannya. Kita bakal mengawalinya dengan doa. Doanya akan dipimpin oleh Christine. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kali ini yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengadakan persekutuan remaja ini. Kiranya Engkau mau memimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke penyembahan. Untuk lagunya kita bakal nyanyiin apa nih, Tin? Kita akan nyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
teman-teman, sekarang kita udah masuk ke pelayanan firman. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Nah, teman-teman, sekarang kita udah mau mulai renungan. Renungannya bakalan dipimpin sama Tante Ani. Dipersilakan Tante Ani untuk memimpin renungannya. Shalom adik-adik remaja, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online remaja GKI Pamulang. Saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat serta penyertaan Tuhan ada pada adik-adik semua. Saya juga mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah menerima rapot dan sudah naik kelas tentunya dengan nilai yang baik. Nah, sore hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema growing up atau bertumbuh dewasa. Diambil dari 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Sebelum itu adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan Alkitab dan kita masuk di dalam doa sebelum firman. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, lawat setiap kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sudah siap dengan Alkitab adik-adik semua? Kita buka 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ke-13. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku
orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Iya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop di atas menceritakan bagaimana pemilihan Daud menjadi raja atas Israel menggantikan Saul yang ditolak oleh Allah. Saul ditolak oleh Allah karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Sama seperti pemilihan dan pengurapan atas Daud, Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai yang tinggal di Betlehem, yaitu Daud. Karena Samuel takut Saul marah, maka Tuhan menyuruh Samuel untuk membawa anak lembu, sehingga kalau orang bertanya mengenai kedatangannya, Samuel dapat beralasan bahwa dia akan melakukan kurban kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, seluruh keluarga Isai berkumpul. Dan satu persatu dari ketujuh anak Isai masuk dan menemui Samuel. Samuel terkesan dengan keadaan fisik anak-anak Isai yang gagap dan tegap. Tetapi semua dari ketujuh anak-anak Isai itu tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi sehingga Samuel bertanya kepada Isai, "Apakah masih ada anak laki-laki lainnya?" Jawab Isai, "Masih ada si bungsu Daud yang sedang menggembalakan domba." Sehingga datanglah Daud, ia kemerah-merahan, elok parasnya dan matanya indah. Hal ini memang berbeda dengan pandangan manusia di mana Daud tidak meyakinkan sebagai raja. Tetapi Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Tuhan melihat
hati sehingga Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. Sehingga sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, adik-adik, demikian juga Daud yang ketika diurapi oleh Samuel masih dalam keadaan imut, kemerah-merahan, elok parasnya dan indah matanya. Demikian juga adik-adik yang sekarang sedang bertumbuh dari fase kanak-kanak menjadi fase dewasa. Nah, sebelum kita memasuki fase dewasa, adik-adik semua ada dalam fase ketergantungan di mana untuk melakukan segala sesuatu tergantung dengan orang lain atau tergantung dengan mama papa. Termasuk juga dalam masih diurus oleh mama papa dalam memandikan, mengganti pakaian dan pergi ke sekolah masih diantar. Tetapi ketika adik-adik sudah bertumbuh menjadi dewasa sehingga adik-adik tidak tergantung lagi pada orang tua. Nah, ketika adik-adik masih anak-anak, semuanya harus diawasi oleh mama papa, harus diajari, harus diingatkan oleh segala sesuatu seperti sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum. Seperti dalam hal rohani juga sudah berdoa atau belum, sudah ke gereja atau belum, sudah memberi persembahan atau belum. Belum bisa mandiri dan masih selalu harus diingatkan. Nah, adik-adik sekarang sudah bertumbuh, naik, berkembang menjadi fase dewasa. Di fase ini adik-adik remaja sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua dan bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tetapi dalam fase ini adik-adik masih belum bisa dimintai pertolongan karena masih hidup untuk diri sendiri. Jadi belum bisa untuk memberikan pertolongan atau diberi tanggung jawab. Nah, ketika kita di fase hidup ini kita harus bertumbuh lagi menjadi ke fase yang berikutnya yaitu fase berbuah. Di fase berbuah ini kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri tetapi kita hidup untuk orang lain. Di fase ini kita belajar berbagi, belajar menolong orang lain, belajar untuk bersinergi kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk berkorban, untuk melayani. Dan di fase berbuah ini adik-adik remaja tidak perlu lagi diingatkan, diajari apakah sudah berdoa atau belum, sudah ke gereja atau belum, dan sebagainya. Karena adik-adik sudah mengerti kebenaran. Nah, ketika kita sudah mengerti kebenaran, kita juga harus mempunyai sikap yang lain di dalam fase berbuah ini. Seperti mungkin kita punya gaya bahasa yang berbeda ketika kita sudah pada fase berbuah. Tidak lagi seperti gaya bahasanya, tolong saya dong atau bantu saya dong. Tetapi ketika kita pada fase berbuah, gaya bahasa kita berubah menjadi apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya doakan, apa yang saya bisa lakukan buat kamu. Nah, kita harus bertumbuh terus dari fase tidak hanya cukup sampai mandiri tetapi berlanjut lagi maju menjadi fase berbuah sehingga adik-adik dapat menjadi berkat juga buat orang lain. Sekian sharing firman hari ini, kira-kiranya adik-adik semua dapat mengerti kebenaran dan mengapa harus melakukan kebenaran karena adik-adik sudah berkembang menjadi seorang pribadi yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Oke, sekarang kita udah selesai dengar renungannya teman-teman. Semoga apa yang tadi udah kalian dengar bisa kalian mengerti dan bisa kalian lakukan di kehidupan kita masing-masing. Nah, sekarang kita udah di ujung renungannya. Untuk lagu penutup, kita bakal nyanyiin Perubahan Besar. Perubahan besar di
Oke teman-teman, sebelum kita selesai untuk ibadah kita hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Tante Ani. Tante Ani dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan, tidak hanya sampai pada fase bertumbuh, menjadi dewasa dan mandiri saja, tapi tolong kami dalam kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, yaitu yang mau menolong, memberi, berbagi dan berkorban bagi orang lain serta melayani-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga mengucap berkat untuk gereja kami GKI Pamulang, untuk para pendeta kami yaitu Pak Rahmat, Bu Yeni dan Bu Iswari, serta segenap pelayanan termasuk Komisi Remaja GKI Pamulang. Berkati bangsa dan negara kami serta para pemimpin bangsa, berkati Bapak Presiden dan pemerintah pusat maupun daerah, agar diberi hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara kami, khususnya di masa-masa pandemi ini, agar kami dapat keluar dari pandemi ini. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, persekutuan kita hari ini sudah selesai. Sebelumnya ada pengumuman. Buat persekutuan selanjutnya tanggal 11 Juli 2020 akan digabung pemuda dan remaja. Info selanjutnya bisa dilihat di Instagramnya Kompa dan Korem. Jangan lupa di follow. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.